Halo sahabat kreatif semua, perkenalkan nama aku Titin dari Miracle Studio. Ini merupakan videoku yang pertama, semoga bermanfaat buat kalian semua. Air dry clay merupakan bahan seperti tanah liat yang bisa mengering sendiri jika didiamkan maupun diangin-angin saja. Ini merupakan pilihan yang populer dan relatif murah sih untuk membuat proyek seni, baik skala kecil maupun skala yang besar. Bahan ini juga bisa menjadi pilihan yang bagus bagi para seniman profesional maupun perajin pemula untuk melatih keterampilannya setiap hari. Air dry clay bisa digunakan untuk membuat perhiasan, ornamen, dan berbagai jenis produk kerajinan miniatur. Air dry clay tidak perlu dibakar atau di oven untuk menghasilkan produk yang cantik dan unik. Untuk proses pengeringan biasanya perlu waktu sekitar 24 jam sampai dengan 72 jam tergantung dari ketebalan dan besaran produk yang kita buat. Nah, dari sini tentunya teman-teman semakin tertarik bukan? Atau sudah mulai ngebayangin nih mau bikin kerajinan apa dengan bahan air dry clay? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam air dry clay yang bisa kita beli di pasar. Sekarang ini jenis clay semakin beragam. Clay ini dibedakan dari segi bahan, cara pengeringan, serta tipe hasil akhirnya. Tetapi dalam video kali ini, aku hanya akan membahas clay jenis air dry clay yang sangat cocok dipakai untuk membuat miniatur buah-buahan sayur bakery yang hasilnya sangat realistik. Clay jenis ini biasanya diproduksi oleh Jepang, Thailand, dan Malaysia. Sebenarnya kita juga bisa membuat sendiri secara handmade, tapi menurut testimoni pribadi, hasil akhirnya lebih bagus jika produk-produk clay itu dibuat dari bahan yang sudah punya standar dan kualitas produksi yang jelas. Nah, ini contoh-contoh merek clay profesional untuk miniatur clay yang beredar di pasaran. Aku akan coba buka satu-satu dan aku akan memperlihatkan teksturnya. Air dry yang pertama adalah Modena Clay. Bahan ini berasal dari Jepang. Dia sangat soft dan fleksibel. Warna dasarnya adalah bening. Kemudian dia cocok sekali untuk pembuatan bunga. Terus kemudian sweet, yaitu kue-kue maupun boneka. Bahan yang kedua adalah Hearty Soft. Dia diproduksi oleh Jepang juga. Dan bahan ini beratnya 200 gram satu packnya ya. Dia warna dasarnya adalah putih. Nah, teksturnya akan seperti ini. Teksturnya dia lebih ringan dibandingkan bahan yang sebelumnya. Dan jika kita misalnya kita warnai dengan acrylic color, warna yang dihasilkan biasanya adalah warna-warna muda. Nah, ini paling cocok dipakai untuk membuat bakery karena teksturnya yang soft dan ringan. Terus kemudian juga cocok juga dipakai untuk membuat doll dan bidang-bidang yang membutuhkan clay yang jumlahnya banyak. Nah, ini kita bisa menjadi alternatif hemat untuk membuatnya. Bahan yang ketiga adalah Thai clay dari Thailand. Ini juga bahannya mudah dibentuk. Warna dasarnya putih, teksturnya lebih lengket dan lebih cepat kering dibandingkan bahan-bahan Jepang. Biasanya ketika menggunakan ini saya campur dengan bahan Jepang, misalnya Modena, Grace, atau bahan Jepang yang lain sehingga tidak terlalu lengket. Kenapa kita pakai bahan Thai clay? Karena dia harganya relatif lebih murah dibandingkan bahan-bahan yang dari Jepang. Bahan selanjutnya adalah bahan flower clay. Ini beratnya adalah 300 gram. Bahan ini berasal dari Malaysia. Bahan ini sangat cocok dipakai untuk pembuatan bunga, daun, maupun kerajinan craft dari clay yang lain. Bahan ini teksturnya juga lebih lengket dibandingkan dengan bahan Jepang, tetapi dari sisi harga dia lebih murah. Untuk mengatasi supaya tidak nempel-nempel di tangan waktu dipakai, kita sebelum menggunakan bahan ini, kita olesi tangan kita dengan baby oil. Untuk bahan clay yang lain, ada merek Grace dan Cosmos, dua-duanya dari Jepang. Dua bahan ini hampir sama kegunaannya dan semuanya berwarna bening. Bahan Grace dan Cosmos itu cocok sekali dipakai untuk membuat kerajinan miniatur dan dia tidak lengket. Teksturnya sangat lembut dan mudah dibentuk. Aku sendiri banyak menggunakan dua bahan ini untuk
semua produk-produk miniaturku. Karena selain mudah dibentuk, mudah diwarnai, dia juga sangat fleksibel dan mudah kering. Nah, kita udah ngebahas nih jenis-jenis air dry clay buat kerajinan miniatur. Sekarang saatnya kita membahas tentang alat dasar yang biasa dipakai. Yang pertama adalah tweezer atau capitan. Ini gunanya untuk mengambil, menata clay ke setting tempatnya saat clay sudah kering. Yang kedua adalah dotting tools. Ini adalah untuk membuat lubang atau hole di dalam sebuah project. Yang ketiga adalah cutter. Itu ya gunanya untuk memotong atau mencacah clay atau juga membuat sayatan-sayatan di dalam sebuah project. Yang keempat adalah texture brush. Ini adalah membuat efek tidak rata, membuat efek gelombang atau tekstur di dalam clay. Kemudian yang nomor 5 adalah lem putih. Ini gunanya untuk merekatkan clay ke bidang kerja atau menyatukan clay yang satu dengan clay yang lain. Lem putih sifatnya bening sehingga kalau sudah dioleskan dia tidak akan menampakkan ada bekas. Yang keenam adalah gunting kecil. Gunanya untuk memotong, dan usahakan ketika memilih gunting kecil ini adalah gunting kecil yang sudah dilapisi bahan anti lengket. Jadi saat memotong tidak ada sisa clay yang menempel dan biasanya berujung tajam. Kemudian yang ketujuh adalah roller. Itu gunanya untuk menipiskan dan meratakan clay. Yang kedelapan adalah baby oil. Merupakan bahan anti lengket. Biasanya dioleskan di tangan atau di alas kerja sehingga saat kita menggunakan clay tidak nempel-nempel di tangan. Nah, setelah kita tahu nih tentang bahan dan alat-alat yang diperlukan, berikutnya aku akan membahas tentang teknik pencampuran warnanya ya. Seperti yang kalian tahu, warna dasar clay adalah warna putih dan bening. Buat menghasilkan warna-warna yang kita inginkan, semisal biru, kuning, hijau, kita wajib mencampur bahan-bahan clay tersebut dengan cat akrilik. Kita bisa uleni sampai warnanya tercampur rata sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke guys, sekian dulu ya pembahasanku tentang dasar-dasar keterampilan dari bahan air dry clay. Di video berikutnya aku akan mulai membahas untuk membuat kerajinan clay maupun resin yang tentunya akan menarik buat kita simak. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Pantengin terus video-videoku, and let's have fun with clay and resin art.